Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School berkarakter cerdas. Oke anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senang mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar mata pelajaran fisika dengan topik usaha dan energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan kepada anak sekalian dapat memahami konsep usaha dan energi dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menganalisis hubungan usaha dan energi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, diharapkan dapat menerapkan konsep dan persamaan usaha dan energi dalam pemecahan masalah dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kita pernah melihat peristiwa seperti yang ada di depan ya, anak-anakku sekalian. Nah, di sini misalnya ada orang yang mendorong sebuah mobil. Tapi ketika didorong, mobilnya tiba-tiba tidak mau bergerak. Hal ini apa yang menyebabkan kira-kira anakku sekalian? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang ini sudah dikatakan berusaha atau tidak? Dalam bahasa sehari-hari, orang ini sudah melakukan usaha karena dia sudah mendorong mobil, namun mobilnya tidak bergerak. Namun bagaimana dengan bahasa fisika atau menurut konsep fisika? Apakah orang ini sudah berusaha atau tidak ya, anak-anakku sekalian? Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, mari kita ikuti penjelasan berikut. Apa sih itu usaha, anak-anakku sekalian? Jadi usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, misalkan ada sebuah benda seperti ini ya, terletak di atas bidang yang datar, ditarik dengan sebuah gaya, jadi gaya F ya, secara miring dengan sudut antara bidang datar dengan gaya itu sebesar θ, maka besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda ini berpindah sejauh S, inilah yang disebut dengan usaha, anak-anakku sekalian. Ya. Kenapa di sini cos? Oke, ingat anak-anakku sekalian, di matematika, kalau misalkan sudutnya berada di sini, berarti di sini adalah F cos θ, ya, anak-anakku sekalian. Karena ini bendanya berpindah searah dengan bidang datar, maka yang kita ambil adalah F cos θ. Makanya di sini rumusnya adalah W sama dengan F cos θ dikali dengan S. Nah, apa itu W? W adalah usaha. Satuannya joule, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Oke, lanjut. Energi. Nah, jadi setelah usaha ada energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, ya anak-anak sekalian. Yang terdiri atas, yang pertama ada namanya energi kinetik. Apa itu energi kinetik?
Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Nah, jadi yang menjadi kata kunci di sini anak-anakku sekalian adalah karena gerakannya. Jadi maksudnya apa? Jadi energi kinetik itu dimiliki oleh benda ketika benda itu bergerak. Bagaimana kalau bendanya diam, Pak? Kalau bendanya diam, berarti energi kinetiknya tidak ada, atau energi kinetiknya sama dengan nol. Dengan keterangan EK sama dengan 1/2, dengan persamaan EK sama dengan 1/2 MP pangkat 2. Apa itu EK? EK energi kinetik satuannya joule, kemudian M massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second. Kemudian yang kedua, ada namanya energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau posisinya terhadap suatu acuan, ya, anak-anakku sekalian. Jadi dia punya titik acuan. Yang pertama ada energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang dimiliki benda karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, apa yang menjadi acuan di sini? Jadi coba diperhatikan gambar ini, anak-anakku sekalian. Jadi seumpama ada buah kelapa ya di sini. Karena ini energi potensial gravitasi, maka yang menjadi acuan kita adalah permukaan bumi. Jadi ini yang menjadi acuannya. Ya, anak-anakku sekalian. Jadi permukaan buminya. Nah, jadi kalau di sini acuannya, berarti kita hitung berapa tinggi dari tanah sampai di mana benda itu berada. Ini disebut dengan H, ya. Simbol H, height, berasal dari kata height, artinya tinggi. Kemudian berat benda itu W. Ini persamaan W, M kali G, ya, anak-anak sekalian. Sehingga persamaan energi potensialnya diperoleh EP sama dengan M dikali G dikali H. Apa itu EP? EP itu energi potensial, kemudian M massa, G percepatan gravitasi. Ingat anak-anakku sekalian, percepatan gravitasi itu sudah ada nilai ketentuannya. Ini sama dengan 9,8 atau biasa dibulatkan menjadi 10 meter per second pangkat 2. Jika tidak dituliskan dalam soalnya, pada umumnya kita menggunakan 10 meter per second pangkat 2 ya. Kemudian H itu ketinggian benda dari titik acuan. Jadi kalau misalkan permukaan bumi adalah titik acuannya, atau permukaan tanah, berarti kita ukur dari permukaan tanah sampai di mana letak benda itu berada. Ini kalau dia energi potensial gravitasi. Kemudian yang kedua, ada namanya energi potensial pegas. Nah, namun untuk energi potensial pegas ini, anak-anakku sekalian, ini akan lebih dipelajari lagi pada saat kita bahas materi elastisitas di kelas 11 ya, anak-anakku sekalian. Apa itu energi potensial gravitasi? Adalah energi potensial pegas adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau merenggangkan pegas. Jadi seumpama ada sebuah pegas seperti ini, kalau berapa besar gaya yang diperlukan untuk menekannya atau direnggangkannya, maka itulah yang disebut dengan energi potensial pegas. Nah, persamaannya seperti di atas, yaitu F sama dengan K dikali delta F. Ini merupakan hukum Hooke ya, tapi ini di kelas 2 ya, anak sekalian, atau di kelas 11. Ini hukum Hooke. Nah, ini sama dengan F K dikali delta X ya. Kalau kita gambarkan grafiknya dia seperti ini. Jadi di sumbu X-nya ada delta X, kemudian di sini adalah F. EV untuk mencari energi potensialnya itu sama saja dengan luas daerah yang dibatasi oleh grafik ya anak-anak sekalian. Jadi yang dibatasi grafik masuknya yang ini ya. Nah, jadi yang ini. Ini tidak lain daripada energi potensial. Energi potensial. Nah, ingat bahwa ini bentuknya segitiga, jadi nanti tergantung grafiknya ya anak-anak sekalian. Kalau grafiknya berbentuk segitiga, berarti pakai luas rumus segitiga. Kalau dia persegi, berarti luasnya adalah pakai rumus persegi. Nah, berarti 1/2 F dikali delta X. Nah, jika ini saya substitusikan ke sini,
maka didapatlah energi potensial pegas sama dengan 1/2 K dikali delta X pangkat 2. Oke, kemudian hubungan usaha dengan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, ternyata antara usaha dan energi itu ada hubungannya ya, anak-anak sekalian. Yang pertama, hubungan usaha dan energi kinetik. Bagaimana hubungannya? Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda merupakan total perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda tersebut. Jadi, total perubahan. Nah, ini ada kata kuncinya adalah perubahan energi kinetik. Kalau dibilang perubahan, berarti dia adalah selisih. Makanya dituliskan di sini W sama dengan delta EK, ya anak-anak sekalian. Berarti kalau dibilang delta, berarti energi kinetik 2 dikurangi dengan energi kinetik 1, ya anak-anak sekalian. Nah, jadi ini 1/2 MP2 pangkat 2 dikurang dengan 1/2 MP1 pangkat 2. Nah, keterangannya seperti tadi. Jadi EK itu energi kinetik, W itu usaha, M itu massa, kemudian P itu adalah kecepatan. Kemudian ada hubungan usaha dengan energi potensial. Bagaimana sih hubungannya? Sama dengan hubungan energi kinetik, energi potensial pun, usaha pun tidak lain daripada perubahan energi potensial. Jadi di sini kalau diuraikan kembali, berarti ini sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1. Jika EP2-nya lebih besar, maka EP2 dikurang EP1. Kalau misalkan nanti di soalnya EP1-nya lebih besar dibandingkan EP2, berarti EP1 dikurang EP2, ya. Berarti di sini MGH2 dikurangi dengan MGH1. Kalau saya keluarkan MG-nya, berarti MG sama dengan H2 dikurang H1, ya. Oke, jadi ini hubungan antara usaha dengan energi potensial, anak-anakku sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya materi kita hari ini, anak-anakku sekalian, mari kita kerjakan latihan soalnya, ya anak-anakku sekalian. Karena biasanya kita akan lebih mengerti ketika kita mengerjakan soal latihan terkait materi itu. Nah, latihan pertama, coba dilihat anak-anakku sekalian, siapa tahu di sekolahnya ada yang mau mencoba menjawab, boleh. Lalu kita samakan jawabannya ya anak-anakku sekalian. Siapa tahu Bapak di sini keliru, anak-anakku yang benar. Jadi kita di sini bukan berarti Bapak lebih cerdas, tidak. Jadi kita sama-sama belajar ya anak-anakku sekalian. Jadi boleh saja anak-anakku di sekolahnya silahkan dikerja dengan melihat soal di atas, lalu kita samakan jawabannya ya anak-anakku sekalian. Oke, mari kita jawab sama-sama. Seorang anak menarik mobil dengan mobil mainan maksudnya, yang bermasa 1,5 kg dengan seutas tali dengan gaya tarik 20 Newton. Sehingga mobil tersebut berpindah sejauh 8 meter. Tentukan usaha yang dilakukan anak itu jika A. Tali sejajar dengan jalan mendatar. Kemudian B. Jalannya di sini licin ya. Kemudian yang bagian B. Tali membentuk sudut 30 derajat terhadap jalan mendatar. Kemudian ini juga jalannya licin. Kemudian bagian C, tali membentuk sudut 30 derajat terhadap jalan mendatar, di mana jalannya di sini adalah kasar dengan mu K sama dengan 0,2. Oke, sekarang kita tulis dulu apa diketahui. Jadi langkah dalam menyelesaikan soal itu, anak-anak sekalian, sebaiknya kita tulis dulu apa diketahui, kemudian apa ditanyakan, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Ya. Nah, sekarang diketahui di sini massa ya, jadi massanya 1,5 kg. Berarti diketahui massa sama dengan 1,5 kg. Gaya tarik 20 Newton. Berarti di sini F-nya ya. Jadi F sama dengan 20 Newton. Berpindah sejauh 8 meter. Nah, berarti ini adalah S-nya. Jadi S sama dengan 8 meter. Tentukan usaha, ya, jadi bagian A, berapa usahanya
Jika tali sejajar dengan jalan. Nah, kalau dia sejajar, berarti antara perpindahannya dengan gayanya itu searah ya, anak sekalian. Kalau dia searah, berarti sudutnya berapa? Sama dengan? Iya, sama dengan 0. Jadi sudutnya sama dengan 0 derajat. Kemudian bagian B. Berapa usahanya jika gayanya membentuk sudut 30 derajat. Nah, berarti θ-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian bagian C, berapa usahanya? Jadi berapa usahanya jika sudutnya sama dengan 37 derajat dan mu-nya sama dengan 0,2. Nah, karena ini kasar berarti ada koefisien gesekannya ya, anak-anakku sekalian. Untuk kondisi A dan B itu kondisinya licin. Jadi ini licin. Nah, kemudian yang ini kondisinya kasar. Oke, sekarang kita selesaikan. Di penyelesaian. Oke, bagian A. W sama dengan, ingat tadi bagaimana rumusnya anak-anakku sekalian? W sama dengan F cos theta, dikali dengan S, ya, dikali dengan S. Oke, berarti tinggal kita substitusikan angka yang diketahui. F-nya sama dengan 20 ya, jadi F 20, kemudian cos 0 derajat dikali dengan S-nya 8. Oke, berarti 20. Cos 0 sama dengan berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan? Sama dengan 1. Dikali 8. Oke, 20 kali 1 kali 8. 2 kali 8 berapa ya anak-anak? 16. Tambahkan 01. Jadinya 160 joule. Jadi usaha yang bekerja sama dengan 160 derajat. Nah, sekarang kita ke bagian B. Oke, nah, kita gambarkan peristiwanya ya, yang bagian B. Nah, dia seperti ini. Anggaplah ini bendanya berada di atas bidang yang licin. Di atas jalan yang licin. Ini sudutnya 30 derajat, sorry. 30 derajat. Oke, berarti di sini adalah F cos 30 derajat. Nah, sama dengan persamaan bagian A, berarti ini W sama dengan F cos 30 derajat dikali dengan S. Oke. F-nya sama dengan 20. Cos 30. Berapa nilainya cos 30, anak-anakku sekalian? 1/2 akar 3. Ini 1/2 akar 3. Kemudian S-nya sama dengan 8 ya. Oke. 20 kali 1 bagi 2. Atau 20 kali 1/2 sama dengan? Iya, sama dengan 10. Terus 10 kali 8 sama dengan berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 80. Jadi di sini 80 akar 3 joule. Jadi usahanya adalah 80 akar 3 joule. Nah, sekarang kita ke bagian C. Saya tuliskan di sini saja ya, anak-anak sekalian. Bagian C ini bidangnya kasar. Nah, jadi supaya lengkap soalnya, ada bidangnya yang licin, kemudian ada bidangnya yang kasar ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita gambarkan peristiwanya. Di sini bidangnya kasar, ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Nah, F saja ya. Kemudian di sini sudutnya 37 derajat. Oke. Karena ini kasar, berarti ada gaya gesekannya. Gaya gesekan itu berlawanan dengan arah gerakan benda atau arah percepatan benda. Karena arah gerakan bendanya ke sini,
berarti gaya gesekannya ke sini. Jadi ini F kinetis. Kenapa F kinetis? Karena bendanya berpindah ya, anak-anakku sekalian. Jadi gaya gesek itu ada dua, ada kinetis, ada statis. Karena di sini mengalami perpindahan sejauh 8 meter, berarti yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis. Oke. Kalau ada gaya gesekan kinetis, maka yang kita perlukan adalah gaya normal. Nah, gaya normal. Kenapa? Karena gaya gesekan kinetis itu Fk itu sama dengan mu K dikali dengan N. Berarti kita butuh gaya normal untuk mencari gaya kinetisnya. Gaya gesek kinetisnya. Gaya normal itu kemana, anak-anakku sekalian? Jadi gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang. Jadi dia tegak lurus dengan bidang. Nah, berarti gaya normalnya kemana? Berarti dia ke atas ya. Nah, ini gaya normal. N besar. Kemudian, di sini juga ada berat benda. Nah, jadi ini berat bendanya ke bawah. Ini W, M dikali G. Ya. Nah, M-nya berapa? M-nya 1,5. Ya, dikali G, karena di sini tidak dituliskan di soalnya, maka kita pakai saja 10 ya, anak-anakku sekalian. Jadi di sini dikali 10, 1,5 kali 10 ini sama dengan 15 Newton. Oke. Kemudian proyeksi gaya tariknya terhadap sumbu X, di sini, berarti di sini F cos 37 derajat. Nah, biasanya kalau bingung kapan cos, kapan sin, biasanya saya begini ke anak-anak saya, di mana sudut berada, di situ cos ya, anak-anakku sekalian. Jadi di mana sudut apiknya berada, berarti di situ cos. Berarti di sini adalah sin ya. Jadi yang ini F sin 37 derajat. Oke, berarti kita sudah bisa mencari berapa gaya normalnya ya anak-anak sekalian. Ingat, gaya normal itu berada pada sumbu Y ya. Jadi ini sumbu Y. Ini komponen yang ada pada sumbu Y. Nah, kita cari dulu gaya normalnya. Nah, supaya jelas saya tarik. Gaya normal itu berada pada sumbu Y, berarti jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya tidak bergerak ke arah sumbu Y. Oke. Apa yang ada di sumbu Y? Yang pertama ada N ya. Nah, jadi di sini N searah dengan F sin, berarti di sini ditambah F sin 37 derajat berlawanan dengan W, berarti kurang W, sama dengan 0. Oke, jadi N-nya, N sama dengan, ini pindah ruas ke sebelah, jadinya W dikurangi dengan F sin 37 derajat. Oke, sehingga N-nya, W-nya tadi sudah didapatkan 15, ya. Kemudian F-nya, F sama dengan 20, sin 37. Sin 37 itu 0,6 ya, anak-anakku sekalian. Jadi dia 0,6. Oke. Jadinya 0,6 kali 20 ini masing-masing punya 0. Jadi kita coret saja masing-masing satu nolnya. Jadinya 15 dikurangi 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, jadi gaya normalnya sama dengan 15 kurang 12 sama dengan 3 Newton. Nah, didapatlah FK-nya ya anak-anakku sekalian. Jadi kita bisa dapatkan FK-nya. Di sini mu K-nya tadi 0, berapa ya? 0,2. Jadi mu K-nya adalah 0,2 dikali dengan 3, berarti ini sama dengan 0,6 Newton. Nah, jadi FK-nya sama dengan 0,6 Newton. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari usaha ya, anak-anak sekalian. Ingat, benda ini bergerak atau berpindah ke arah sumbu X ya. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X ada F cos theta, F cos 37 dengan FK ya anak-anak sekalian. Berarti usahanya yang bekerja jadi W sama dengan jumlah gaya pada sumbu X dikali dengan S ya.
sekalian. Nah, jadinya W sama dengan apa yang ada pada sumbu X? F cos 37. Jadi di sini F cos 37 derajat dikurangi dengan FK. Ini jangan lupa dikurung, dikali dengan S ya. Saudaraku sekalian. Sehingga W-nya F cos 37, F-nya berapa tadi ya, saudaraku sekalian? Sama dengan 20. Ini 20 cos 37. Berapa nilainya cos 37? Kalau tadi sin-nya sama dengan 0,6. Oh, berarti cos-nya 0,8 ya, anak-anakku sekalian. Ini 0,8 dikurangi dengan FK. FK sudah ada. Mana ya? Oh, ini 0,6 dikali dengan S-nya. S-nya itu sama dengan 8. Oke. 20 dikali 0,8. Berapa anak-anakku sekalian? Nah, ini masing-masing punya 0 lagi 1. Berarti ini coret, coret. Jadinya 2 dikali 8 sama dengan 16. Dikurangi dengan 0,6 dikali 8. Oke, 16 dikurangi 0,6. Sama dengan berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 15,4. Jadi ini 15,4 dikali 8. Sehingga W-nya sama dengan 8 dikali 4. Atau 4 kali 8 sama dengan berapa? 30? 32. Jadi ini 32. Naik 3. 5 kali 8 sama dengan 40. 40 tambah 3 sama dengan 43. Naik 4. Terus 8 kali 1 sama dengan 8, tambah 4, 12. Satu angka di belakang koma. Berarti jawabannya adalah 123,2 Joule. Ya, anak sekalian. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang sama dengan jawabannya di atas? Oke, kalau sama, alhamdulillah berarti sudah tepat ya anak-anakku sekalian. Atau ada yang mau ditanyakan sampai saat ini anak-anakku sekalian? Boleh? Jika ada yang belum dipahami, boleh anak-anakku sekalian mengajukan pertanyaan ya. Oke, jika tidak ada, kita lanjut saja ya anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut ke latihan 2. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring yang membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar. Benda tersebut ditarik dengan gaya 500 Newton ke atas sepanjang bidang miring yang kasar, dengan mu K sama dengan 0,3 hingga berpindah sejauh 5 meter sepanjang bidang miring. Hitung usaha total pada benda tersebut. Nah, kalau tadi bidangnya datar, ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bidang miring? Karena kalau bidang miring. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalau bidang miring kita perlu diagram gayanya ya anak-anakku sekalian. Menggambarkan diagram-diagram gaya yang bekerja pada bidang miring tersebut. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari hukum Newton ya anak-anakku sekalian. Nah, tentunya sekarang kita lebih terampil ya anak-anakku sekalian untuk menggambarkan diagram gaya pada bidang miring. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu apa diketahui ya anak-anakku sekalian. Jadi diketahui massanya sama dengan 20 kg. Jadi ini 20 kg. Kemudian membentuk sudut 37 derajat. Berarti di sini sudutnya 37 derajat. Kemudian apa lagi? Gaya tariknya, ini ke atas ya. Ini sebesar 500 Newton. Jadi F 500 Newton. Kemudian ada mu K-nya di sini. Berarti ini bendanya kasar ya, bidangnya kasar ya, anak-anakku sekalian. Jadi mu K sama dengan 0,3. Berpindah sejauh 5 meter. Nah, jadi ini ada S-nya. Ini 5 meter. Ditanyakan usaha totalnya. Jadi ditanyakan berapa usahanya. Oke, penyelesaian.
Oke. Sebelum kita selesaikan soal ini, anakku sekalian, tentunya kita perlu gambarkan bagaimana peristiwanya ya, anakku sekalian. Jadi, misalkan ada sebuah bidang miring, taruhlah misalkan seperti ini ya. Oke. Ini sudutnya 37 derajat. Ini 37 derajat. Kemudian bendanya berada di dasar bidang miring ya. Ada di sini tadi saya lihat pada dasar bidang miring. Berarti di sini ya. Oke, taruhlah misalkan itu bendanya ditarik ke atas. Nah, berarti ini ditarik ke atas dengan gaya F. Nah, karena ini bidangnya kasar, maka tentunya ada gaya gesek. Gaya gesek kemana lagi anak-anakku sekalian? Iya, berlawanan arah dengan arah gerakan benda. Berarti gaya geseknya ke sini. Jadi ini adalah F kinetis. Lagi-lagi F kinetis. Kenapa? Karena bendanya berpindah ya, sejauh 5 meter. Berarti dia dalam keadaan tidak diam. Nah, kalau dia diam, berarti di situ adalah Fs atau gaya gesek statis. Karena di sini ada Fk, berarti yang kita butuhkan adalah gaya normal. Nah, jadi kita butuh gaya normal. Di sini. Gaya normal itu tegak lurus dengan bidang ya. Kemudian di sini ada gaya berat. Ingat, kalau berat itu pasti ke bawah ya. Jadi arahnya ke bawah anak-anak sekalian. Sini W. Kemudian saya proyeksikan ini sudut 37 derajatnya terhadap sumbu X dan Y. Nah, jadi di sini, kemudian ke sini. Nah, jadi di sini sudut yang ada di sini ini sama dengan di sini. Jadi sini 37 derajat juga. Nah, berarti di sini W cos 37 derajat. Jadi di mana sudutnya berarti di situ cosnya ya. Di mana sudut berada berarti di situ cos. Berarti di sini W sin 37 derajat ya. Nah, kemudian MG, W itu ini kan sama dengan M kali G ya. Kita selesaikan terlebih dahulu supaya sebentar lebih mudah saat dihitung ya. Nah, M-nya sama dengan berapa ya anak-anakku sekalian? 20. Oke, 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton. Nah, dapatlah W-nya sama dengan 200 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung usaha. Oke. Karena bendanya bergerak searah bidang miring atau sumbu X, berarti kita perhatikan yang ada di sini. Nah, berarti jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X ini dikalikan dengan X, dikalikan dengan S ya, dikalikan dengan perpindahan anakku sekalian. Gaya yang bekerja pada sumbu X ada apa? Ada F, di sini ada F besar, kemudian ada F gesek, karena ini berlawanan berarti dikurang ya. Jadi ini F kinetis, kemudian dia searah dengan W sin, jadi ditambah. Jadi sini tambah W sin 37 derajat. Nah, ini jangan lupa dikurung ya. Karena ini satu kesatuan. Kemudian dikali dengan S. Ya. Nah, saya lanjut di sini saja ya. Jadi W sama dengan FK. Nah, di sini FK-nya belum ada ya, anak-anakku sekalian. Nah, kita perlu cari dulu FK. Terus saya tulis di sini saja supaya lebih jelas ya. Saya cari dulu FK-nya. Jadi FK sama dengan mu K dikali dengan N ya. Nah, N-nya juga belum ada, berarti N kita cari dulu. Nah, N-nya berada pada sumbu Y ya. Nah, berarti yang ini. Oke. Berarti jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya tidak bergerak pada sumbu Y ya. Jadi N dikurangi dengan W cos, di sini W cos
37 sama dengan 0. Atau N, ini pindah ruas, baru menjadi positif, W cos 37 derajat. Nah, jadinya N sama dengan, W-nya tadi sudah dapat 200 ya. Ini 200. Terus cos 37 sama dengan 0,8. Jadi cos 37 sama dengan 0,8. Nah, ini masih coret saja ini nolnya masing-masing 1. Jadinya N sama dengan 20 dikali 0,8. 20 dikali 8 ya, karena sudah dicoret 1 nolnya. Jadinya 160 Newton. Ya. Oke, jadi ini tinggal kita substitusikan ke sini, dapatlah FK-nya. FK-nya tadi berapa ya? 0,3. Jadi ini 0,3 dikali dengan 160. Kali dengan 160. Ya, ini kita coret lagi nolnya masing-masing 1. Jadinya FK sama dengan 3 dikali 16. Ya. 3 kali 16 berapa anak-anakku sekalian? 3 kali 6 sama dengan 18 ya. Ini 18, naik 1. Kemudian 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4. Jadinya 48 Newton. Nah, dapatlah FK-nya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, jadi, W sama dengan F-nya sudah ada, 500, dikurang. Kemudian FK-nya sudah didapatkan 48. Kemudian, W sin theta. Jadi W, sini W-nya sudah ada tadi, berapa? 200 ya. 200 sin 37 sama dengan 0,6. Kemudian dikali dengan S-nya. S-nya sama dengan 5 ya. Jadi S sama dengan 5. Oke. Jadinya 500 dikurang 48 ditambah 200 dikali 0,6. Nah, berarti ini 0,6, hapus saja nolnya. Ini juga hapus 1. Jadinya 20 dikali 6. 20 kali 6 sama dengan 120 ya. Oke, dikali 5. Nah, berarti 500 dikurang 48 ditambah 120. Berapa anak-anak sekalian? Sama dengan 168 ya. Ya. 168 dikali 5. Oke. Sudah benar ya? 168. Ya, sudah ya. Kemudian 500 dikurangi dengan 168. Berapa anak-anakku sekalian? Ya, kalau 500 kurang 100 sama dengan 400. Jadi tinggal 400 dikurang 68. 400 dikurang 68 berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 300. 300 berapa ya? Jadi 400 dikurang 68. 10 kurang 2 sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 2. Jadi sini sisa 9 kurang 6 sama dengan 3. Sini 3 ya. Jadi 332 ya. Jadi di sini 332 dikali 5. Nah, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10, naik 1. Kemudian 3 dikali 5, 15, tambah 1, 16. Naik 1 lagi, 5 dikali 3, 15, tambah 1, 16. Oke, jadi usaha yang bekerja sama dengan 1660 Joule. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Sebuah benda bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Hitung energi kinetik dan potensial benda setelah bergerak selama 2 second. B. Energi kinetik dan energi potensial benda di titik tertinggi. Nah, jadi diketahui
massanya, jadi diketahui massa sama dengan 1 kg. Kemudian kecepatan awal, V1-nya sama dengan 30 meter per second. Kemudian ditanyakan, jadi ditanyakan bagian A, energi kinetik dan energi potensial. Jadi EK dan energi potensialnya sama dengan berapa? Setelah bergerak, jadi pada saat T sama dengan 2 second. Kemudian bagian B, energi kinetik dan energi potensial. Pada saat di titik tertinggi atau H maksimumnya berapa? Oke, penyelesaian. Sebelum selesaikan, kita perlu gambarkan dulu peristiwanya ya, anak-anak sekalian. Jadi ada sebuah benda, ini dilempar vertikal ke atas. Misalkan di sini tinggi maksimumnya. Jadi ini H maksim. Oke, ditanyakan setelah bergerak di sini 2 second, berapa energi kinetik dan energi potensialnya? Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. Jadi energi kinetik tadi rumusnya apa anak sekalian? 1/2 MP pangkat 2. Nah, berarti di sini kondisi kedua berarti 1/2 MP2 pangkat 2 ya. Nah, berarti kita perlu cari dulu berapa kecepatan saat ada di sini. P2-nya. Nah, masih ingat rumus gerak vertikal ke atas anak sekalian? Jadi kita cari dulu P2-nya. Jadi P2 sama dengan P1 dikurang G kali T ya, anak sekalian. Jadi P1-nya tadi berapa ya? 30. Dikurang 10 dikali 2. Nah, ini 30, 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi P2-nya sama dengan 10 ya. Jadi 10 meter per second. Nah, sehingga di sini 1/2 M-nya tadi berapa? 1 ya. M1. Kemudian P2-nya sama dengan 10 pangkat 2. Nah, jadinya 1/2 dikali 1 dikali 100. Nah, 10 pangkat 2 itu adalah 100. Nah, sehingga ini 1/2 kali 1 kali 100 ini sama dengan 50 ya. Jadi 50 joule. Kemudian bagian B. Oke. Oh, sorry. Energi potensial ya. Jadi energi potensialnya berapa? Ini M kali G dikali H. Nah, tentunya kita harus juga cari H-nya. Jadi berapa H saat berada di sini. Nah, jadi H untuk gerak vertikal ke atas itu rumusnya adalah H sama dengan P1 dikali T dikurang 1/2 GT pangkat 2 ya. Sekalian, jadi P1-nya, P1 tadi 30 ya. Jadi 30 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 10 dikali T. T-nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, 30 kali 2 sama dengan 60. Kemudian ini 1/2 dengan 10, ini sisa 5. 5 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Ya, sama dengan 20 ya, untuk sekalian. Jadinya 60 dikurang 20 sama dengan 40. Jadi di sini sama dengan 40 meter. Jadi tinggi saat berada di sini adalah sama dengan 40 meter. Sehingga kalau saya substitusikan ke sini, ini M-nya 1, G10, ini 40. Nah, jadinya 1 dikali 10 dikali 40 sama dengan 400 joule. Jadi energi kinetik saat setelah bergerak selama 2 second itu sama dengan 50 joule dan energi potensialnya sama dengan
400 joule. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah mengerti ya? Oke, ya. Karena waktu yang membatasi kita, anak-anakku sekalian, insya Allah di lain kesempatan kita akan bisa membahas lebih rinci lagi terkait dengan usaha dan energi ini, ya, anak-anak sekalian. Untuk sekarang, jika ada yang keliru dari penjelasan Bapak, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.